Oke ya nak, kita akan memasuki teks iklan, slogan, poster yang bersifat persuasif di pertemuan yang selanjutnya. Jika di pertemuan pertama kita sudah memahami apa itu pengertiannya, apa itu macam-macamnya, kemudian apa itu jenis-jenisnya, unsur pembangunnya, maka di teks iklan, slogan, poster yang kedua ini kita akan menunjukkan bagaimana cara menceritakan kembali dan bagaimana sih contoh-contohnya. Di pertemuan sebelumnya Bu Rita bilang bahwa Bu Rita akan memberikan contoh-contoh dari iklan, slogan, dan poster. Maka di sini akan Bu Rita lakukan. Bu Rita akan memberikan contoh-contoh supaya kalian mempunyai gambaran singkat tentang perbedaan dari ketiganya. Oke ya, diperhatikan slide yang berikut ini. Nah, contohnya sudah jelas, ada tulisan contoh, iklan, poster, dan slogan. Geser ke slide selanjutnya. Nah, di sini Bu Rita memberikan contoh iklan. Iklan apa ini? Ini adalah iklan layanan masyarakat. Ada gambarnya lampu yang sedang tertidur diselimuti. Waduh, hangat itu ya, enak sekali. Ada tulisan, istirahatkan lampu bila tidak digunakan, hemat energi. Artinya apa nak? Lampu yang tidak kamu pakai atau yang tidak kamu gunakan, matikan. Agar pertama, ibumu tidak bayar listrik banyak-banyak. Kedua, hemat energi itu supaya anak cucumu besok bisa mendapatkan energi secara maksimal. Jangan sampai habis, mereka nggak dapat energi lampu. Akhirnya apa? Pakai lilin lagi, pakai lampu petromak lagi seperti zaman dulu. Kemudian yang ketiga, ramah lingkungan. Kalau lampu tidak dimatikan, ada korsleting, kebakaran, nah bagaimana? Tidak baik juga kan ya? Nah, jadi dari contoh di samping dapat dilihat bahwa iklan tersebut merupakan iklan layanan masyarakat yang berisi ajakan untuk menghemat listrik jika tidak digunakan. Dilengkapi dengan gambar dan kalimat yang mengajak seseorang untuk mengikutinya. Berarti ini masuk ke dalam jenis iklan berdasarkan apa iklan layanan masyarakat tadi? Ada yang bisa tahu jawabannya? Coba diingat-ingat. Apa nak? Wah, kok sepi-sepi aja ya? Berdasarkan apa ini iklan layanan masyarakat? Iya, betul. Ini adalah masuk iklan berdasarkan isinya. Jadi iklan berdasarkan isinya kemarin dibagi menjadi 3. Dan ini salah satu contoh yang Bu Dita berikan ke kalian. Begitu ya. Kemudian diperhatikan lagi di slide yang selanjutnya, kita geser dulu. Nah, ada iklan baris namanya. Ada kolom yang diberi warna merah sama warna putih. Tulisannya rumah dijual. Dijual cepat, rumah murah, lebar 40, harga 200 juta, nego, dan lain sebagainya. Kata-kata itu ditulis sangat rapat, menggunakan singkatan-singkatan tertentu. Tidak apa-apa, karena ini adalah iklan baris. Biasanya kita temukan di media cetak seperti koran. Kenapa harus disingkat dan dempet-dempet bahasanya rapat? Karena mereka bayarnya per kata nak. Jadi kalau tidak rapat, tidak disingkat, maka bayarnya mereka juga akan semakin banyak. Jadi ini dinamakan iklan baris. Ini merupakan iklan berdasarkan media yang tadi sempat Bu Rita contohkan. Bu Rita janjikan untuk memberikan contoh di slide selanjutnya. Jadi iklan di samping dinamakan dengan iklan baris karena hal ini dikarenakan kata yang ada ditulis berderet tanpa spasi yang jauh dan lebih banyak menyingkat kata. Hal ini karena iklan baris biasanya terdapat dalam koran dan pembayarannya dihitung per kata. Oleh sebab itu tidak boleh panjang-panjang, nanti habisnya uangnya banyak. Yang di bawahnya
Ini yang dimaksud Bu Dita iklan luar ruangan. Yang biasanya kita temui kalau kita lewat-lewat jalan raya, lewat jalan tol, itu ada iklan-iklan dipasang gede banget, dimana kita dari jauh sudah bisa lihat. Ini yang Bu Dita contohkan adalah iklan minuman bersoda, yaitu Pepsi. Siapa coba yang gak tertarik dengan bentuknya yang seperti itu ya, seger banget, apalagi kita lihatnya di siang hari, wah langsung pengen belok di supermarket untuk beli. Ini namanya iklan luar ruangan. Biasanya berisi promosi produk baru atau komersil, barang baru yang sedang dikeluarkan oleh perusahaan. Jadi sebagai sarana media promosi yang paling akurat, karena dimanapun dan kapanpun kita berada, kita melihat promosi ini. Jadi ini salah satu sarana iklan yang luar biasa untuk menarik perhatian orang lain, termasuk saya dan kalian semua. Oke, geser. Nah, ini ada contoh slogan. Seperti yang Bu Dita ceritakan tadi, slogan itu boleh hanya kata-kata saja, boleh dilengkapi gambar namun yang singkat, sehingga orang bisa melihat dengan seksama dan gampang memahami. Tidak harus ribet gambarnya, karena slogan itu memang sebetulnya hanya kata-kata saja. Di sini Bu Dita mencontohkan slogan hijaukan kembali untuk masa depan bumi kita. Artinya apa, Nak? Kita lihat ada gambar bumi di situ dan pohon-pohon yang disolasi kembali. Artinya kita itu sebetulnya jangan menebang pohon sembarangan. Pohon itu paru-paru dunia, pohon penghasil oksigen. Kita bernafas memerlukan oksigen. Oleh sebab itu jangan mudah untuk mencabut atau menebang pohon. Gambarnya sangat simpel. Semua orang ketika ditunjukkan gambar ini tanpa ada tulisannya pun sudah paham. Atau orang tidak diberikan gambar, hanya ditampilkan tulisannya pun orang sudah paham. Jadi slogan itu memang kata-katanya singkat, namun orang bisa memahami maksudnya. Begitu ya. Nah, geser yang ke selanjutnya. Slide selanjutnya. Nah, ini contoh poster. Bu Dita ambil satu kasus yang sedang marak di Indonesia tentang corona, di mana corona ini yang membuat kita juga tidak bisa masuk sekolah untuk tatap muka, pembelajarannya dari daring secara virtual. Nah, ini adalah poster. Apa bedanya poster dengan slogan? Sebetulnya perbedaannya terletak di gambar. Kalau di slogan, gambar boleh dicantumkan asalkan sederhana, tidak ribet, tidak rumit. Tetapi kalau di poster, kamu boleh mencantumkan beberapa gambar yang agak rumit, karena memang poster ini tujuannya ingin memberikan pembelajaran atau edukasi yang lebih panjang kepada orang. Jadi kata-katanya juga lebih panjang karena memang bentuknya pembelajaran. Kalau slogan itu informasi, kalau poster bentuknya pembelajaran. Jadi Bu Dita memberikan satu contoh tentang corona, judulnya novel coronavirus COVID-19. Di sini dijelaskan oleh Menteri Kesehatan dan juga dibantu oleh gerakan masyarakat, logonya di atas dua itu ya. Diberikan gambar-gambar di mana kita ditunjukkan bagaimana sih ciri-ciri orang yang terkena corona. Kemudian di bawahnya ada solusi atau pencegahannya, supaya kita tidak mudah tertular dan tidak mudah terserang virus mematikan ini. Banyak gambarnya, banyak tulisannya, karena memang digunakan sebagai media pembelajaran. Nah, apa sih tujuannya gambar ini ditunjukkan? Gambar ini ditunjukkan untuk mengajak orang lain agar mengikuti apa yang disampaikan. Jadi memang sifatnya sangat persuasif, karena memang disampaikan kepada orang dan agar mengikuti. Judulnya singkat, padat, dan jelas. Isinya juga terurai walaupun panjang tapi tetap mengena. Orang yang membaca akan dengan cepat menangkap dan paham. Begitu ya. Jadi sebetulnya iklan, slogan, dan poster itu sama-sama mempunyai tujuan yang sama,
ingin memberikan suatu informasi kepada seseorang dan bagaimana orang itu bisa mengikuti informasi yang diberikan. Hanya saja cara penyampaiannya berbeda-beda dengan media yang berbeda-beda. Seperti itu ya. Kemudian di slide yang selanjutnya ada menceritakan kembali sebuah iklan, slogan, dan poster. Bagaimana cara menceritakan kembali isi iklan, slogan, dan poster? Cara menceritakannya yaitu dengan membaca dengan sungguh-sungguh maksud dari isi iklan, slogan, dan poster. Hal ini dilakukan untuk mengetahui informasi yang ada dalam teks tersebut, dan kita dapat menceritakan kembali dengan bahasa kita sendiri, namun tetap memperhatikan kesesuaian gambar dengan isi yang disampaikan. Memaparkan kalimat-kalimat yang jelas dan benar, sehingga pembaca dapat memahami maksud penulis dan isi dari iklan, slogan, dan poster. Menceritakan kembali ini sama dengan kita mengungkapkan gagasan atau pemikiran kita kembali. Jadi setelah kamu melihat satu gambar, kamu disuruh menceritakan ulang apa yang kira-kira kamu pahami dari gambar itu. Ceritakan di situ secara singkat, padat, namun tetap jelas. Apa sih kira-kira pesan yang ingin disampaikan? Apa sih kira-kira makna dari gambar itu? Nah, itu yang bisa diceritakan. Berupa apa? Narasi. Narasi yang ditulis dengan susunan paragraf yang benar, sehingga dibaca pun rapi, dipahami pun enak. Begitu ya, cara menulis itu tetap harus menggunakan paragraf. Kalimatnya juga gitu. Jika ada huruf yang harus ditulis besar, ya harus ditulis besar. Tidak boleh acak-acakan. Kadang kalian kalau nulis di tengah-tengah tiba-tiba ada huruf besar. Loh, nggak boleh kan, kecuali namanya orang, nama kota, nama desa, nama perusahaan. Tapi kalau tidak ada kata-kata khusus seperti itu, kalian tiba-tiba menuliskan huruf besar, ya itu yang keliru. Gitu, harus diperhatikan. Karena memang bahasa Indonesia itu bagaimana cara kalian menunjukkan tata bahasa yang betul, menggunakan bahasa yang betul. Oke nak, dari penjelasan itu coba dipahami dulu. Seperti biasa, jika ada yang tidak jelas, boleh ditanyakan. Boleh kalian bertanya ke Bu Rita, boleh sekali. Asalkan ketika bertanya, Bu Rita menjawab, dipahami jawabannya. Jangan kemudian hanya asal dibaca, tapi tanya lagi dengan hal yang sama. Begitu ya. Oke, tugas yang pertama, Bu Rita memberikan tugas yaitu berdasarkan pengertian yang telah disampaikan, maka gambarlah iklan penawaran atau niaga. Jadi iklan penawaran atau niaga ini bisa kalian temui di TV ataupun di spanduk-spanduk dan baliho-baliho yang ada di jalan. Contoh, penawaran makanan. Ada produk Indomie baru, seperti itu. Atau lain sebagainya. Saya hanya memberikan contoh sedikit tentang yang dimaksud dengan iklan penawaran atau niaga. Yang telah kamu sukai dari TV ataupun dari banyak hal yang kamu lihat di sekitarmu. Beri warna yang menarik dan tulisan-tulisan yang persuasif. Ini dikerjakan di mana? Silakan dikerjakan di buku tulis. Dan yang pastinya selalu dikumpulkan di minggu depan. Jadi supaya konsentrasi kamu terfokus pada materi hari ini dan tugas selalu dikumpulkan di minggu depan. Ingat, satu minggu hanya mengumpulkan satu tugas. Jadi jika ada tugas 2, maka 2 minggu hanya digunakan untuk pengumpulan tugas. Jika ada tugasnya 3, maka 3 minggu hanya digunakan untuk pengumpulan tugas. Jadi 1 minggu hanya ada 1 tugas yang dikumpulkan. Dan tugas pertama ini dikumpulkan minggu depan. Oke, kita geser ke tugas yang kedua. Nah, berdasarkan pengertian yang telah disampaikan, maka gambarlah poster yang kamu ketahui dengan tema COVID-19. Beri warna yang menarik dan tulisan-tulisan persuasif. Sama, ini juga dikerjakan di buku tulis.
Poster itu ada gambar dan ada tulisannya. Poster itu ada kata-kata yang mudah diingat, singkat, padat, dan jelas. Jadi coba nanti gambar poster yang menarik dengan kata-kata yang singkat, padat, dan jelas, mudah dipahami, namun pesannya tersampaikan kepada pembaca. Ya. Oke, kita geser ke slide yang selanjutnya. Nah, ini adalah tugas kita yang terakhir. Berdasarkan penjelasan yang telah dilakukan, maka silahkan peserta didik untuk mengerjakan LKS halaman 23 sampai dengan 25, mulai dari Romawi A sampai C pada LKS-nya masing-masing. Dan seperti biasa akan kita cocokkan. Kalau jadwal kita luring, maka kita akan mencocokkan di dalam kelas. Tapi kalau jadwal kita daring, saya akan memberikan video mencocokkan lewat YouTube seperti biasa, dan kalian mendengarkan, menghitung sesuai dengan arahan saya, dan dikumpulkan dengan aturan yang saya berikan. Di pertemuan teks berita, kalian sudah belajar cara mencocokkan materi bahasa Indonesia. Nah, kurang lebih seperti itu nanti tata caranya, tapi perhitungan jumlahnya, benarnya dikali berapa, dan lain sebagainya itu nanti didengarkan video pada teks iklan ini. Jadi kalian siap-siap saja, entah itu luring ataupun daring. Begitu ya nak ya. Budita harap tugas yang diberikan oleh Budita dengan tata cara pengumpulan yang setiap minggu hanya satu tugas, jangan sampai terlambat, karena itu sudah sangat ringan sekali, sangat mudah sekali, dan tidak membebani kalian apapun. Jadi Budita harap kalian mengerjakan dan mengumpulkannya tepat waktu. Budita rasa cukup sekian yang dapat Budita sampaikan pada pertemuan kali ini. Budita akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.